Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Solihat dari kelas SI 20C. Pada tugas kali ini saya akan menjelaskan tentang set instruksi dan elemennya. Apa itu set instruksi? Set instruksi adalah sekumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh sebuah CPU. Disebut juga mesin kode atau bahasa mesin. Aslinya juga berbentuk biner atau bahasa assembly. Untuk konsumsi manusia atau programmer, biasanya digunakan representasi yang lebih mudah dimengerti atau bahasa yang dapat dimengerti manusia. Ada beberapa elemen-elemen instruksi. Yang pertama, operand kode atau opcode. Pada operand kode, yaitu mendeskripsikan operasi yang akan dilakukan. Misalnya, operasi penjumlahan. Yang kedua, source operand reference. Operand atau pemrosesan atau juga bisa disebut input untuk operasi. 3. Result operand reference. Tempat ini digunakan untuk tempatnya sebuah hasil. Yang keempat, next instruction reference. Tempat ini digunakan memberitahukan prosesor untuk instruksi selanjutnya. Dan yang terakhir, dalam sebuah instruksi tidak harus semua elemen ini dicantumkan, tergantung kebutuhan dan jenis instruksinya. Kemana operand disimpan? Semua instruksi dijalankan dalam CPU. Rata-rata operasi hanya membutuhkan register sebagai tempat membaca atau menyimpan operand. Ada kalanya juga register tidak berisi operand, tapi menunjukkan ke tempat penyimpanan lainnya seperti memori, cache atau modul I/O. Representasi instruksi. Pada bahasa mesin, setiap instruksi berbentuk pola bit biner yang unik. Agar dapat dimengerti manusia, dibuatlah representasi simbolik instruksi. Biasanya berupa singkatan, misalnya add, sub, dan load. Sedangkan alamat operand dipresentasikan sebagai berikut, misalnya add A, B. Ada beberapa jenis representasi instruksi tergantung dari jumlah alamat operand yang bisa dioleh atau oleh satu instruksi. Ada beberapa jenis instruksi. 1. Data processing. 2. Data storage. 3. Data movement. 4. Program flow control. Contoh format instruksi biner. Dalam instruksi biner ini memiliki 16 bit dengan terbagi 6 bit operand reference, 6 bit bagian tengah operand reference, dan yang terakhir 4 bit dalam opcode. Selanjutnya, contoh simbolik instruksi. Ada beberapa contoh simbolik. Yang pertama, add digunakan untuk jumlahkan. Sub digunakan sebagai kurang.
MPY sebagai digunakan untuk kalikan, divide digunakan untuk bagi, load digunakan untuk load data dari register atau memori, store digunakan simpan data ke register atau memori, move sebagai pindahkan data dari satu tempat ke tempat lain, SCR digunakan shift kanan data, SHL digunakan shift kiri data. Selanjutnya cakupan jenis instruksi. Dari data processing mencakup aritmetika dari add, sub, dan sebagainya, logis dari and, or, not, SHR, dan sebagainya. Lalu dari data source terdiri dari transfer data, store, load, move, dan sebagainya. Dan data movement mencakup input dan output ke modul I/O, program flow control, mencakup jam, halt, dan sebagainya. Di sini adalah tentang menerapkan 3 alamat. Dalam 3 alamat ini terdiri dari hasil, operan 1, dan operan 2. Misalnya add A, B, C. Dari data di sini yang digunakan sebagai hasil adalah A. Jadi A sama dengan B ditambah C. Biasanya alamat ini jarang digunakan karena perlu word yang panjang. Selanjutnya 2 alamat. Di sini adalah salah satu sebagai operan dan hasil. Contoh add A, B, dan hasilnya sebagai A. Jadi A sama dengan A plus B. Biasanya instruksi lebih pendek dan diperlukan kerja ekstra. Selanjutnya 1 alamat. Pada kali ini dalam 1 alamat memiliki address kedua implicate dan biasanya menggunakan register, dan pada umumnya digunakan pada mesin-mesin terdahulu. Yang terakhir 0 alamat. Di sini semua address implicate menggunakan stack dari contoh bus A, bus B, add, pop, C. Berarti hasilnya C sama dengan A plus B. Inilah contoh program menggunakan eksekusi 1, 2, 3 dari alamat. Pada kali ini, jika alamat banyak, instruksi semakin kompleks, perlu register yang banyak, program lebih pendek, dan eksekusi lebih lambat per instruksi. Dan selanjutnya, kalau alamatnya sedikit, instruksi yang lebih sederhana, program lebih panjang, dan eksekusi lebih cepat per instruksi. Di sini adalah tentang kelebihan dan kekurangan dari alamat banyak atau sedikitnya yang digunakan nanti. Pertimbangan perancangan. Dari yang pertama operation. Dari yang perlu dipertimbangkan dari berapa banyak operan,
apa saja operasi yang disediakan dan seberapa kompleks. Terus jenis data. Yang ketiga, format instruksi dari panjang opcode dan jumlah address. Itulah beberapa hal yang perlu ditimbangkan dalam sebuah perancangan. Jenis operan dari address, number, karakter, logical data. Jenis operasi umum. Transfer data terdiri dari move, store, load, exchange, clear, set, push, off. Selanjutnya aritmetika terdiri dari add, subtract, multiply, divide, dan sebagainya. Dari logika terdiri dari and, or, not, XOR, test, dan sebagainya. Konversi, translate, convert, dan I/O dari input, output, start dan test. Dan yang terakhir transfer control dari jam bersyarat, return, skip, hold, dan wait. Itulah jenis operasi umum yang akan digunakan. Sekian dari saya. Jika ada perkataan yang salah atau kurang dipahami, saya mohon maaf. Kalau begitu saya akhiri penjelasan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.